mengundang klien kita untuk mengisi data yang kita butuhkan. Dalam dunia pendidikan juga sama nih. Data itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal seorang peserta didik gitu. Nah, kalau di kakak semua kan juga penting tuh. Misalnya penjual nih, ngumpulin data apa yang dibutuhkan, apa yang disukai oleh klien kita itu juga sangat penting kan. Nah, kalau formnya niat banget nih, harusnya isinya juga pasti niat dong. Nah, pasti orang berpikir seperti itu. Dan mereka akan tertarik untuk mengisi apa yang kita butuhkan. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari form yang menarik. Ini hanya template ya. Namanya template berarti masih visual dasar banget yang sebenarnya masih bisa kita kembangkan dengan lebih epic gitu. Nah, ini adalah visual template yang ada di Canva terkait dengan form. Nah, nanti bagaimana membuatnya dan bagaimana kita mengaplikasikannya akan disajikan oleh kakak-kakak hebat lainnya, kakak Duta Canva selanjutnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bicara tentang data yang bercerita. Kalau di Canva sendiri, bukan hanya tentang Canva Form, tapi juga ada Canva Sheet. Jadi biar makin kebayang, ini bukan cuma buat absen sekolah ya, misalnya kakak ya. Lihat contoh, misalnya kalau punya usaha kecil nih, kakak bisa bikin order form yang ada foto produknya langsung. Jadi pelanggan nggak perlu bolak-balik lihat katalog, atau buat teman-teman yang suka bikin acara komunitas nih, RSVP-nya bisa digital kan ya. Nah, bisa dibikin secantik undangan pernikahan misalnya. Jadi poinnya tuh kita mempermudah audiens saat mata mereka dimanjakan, jari-jari mereka juga akan lebih ringan untuk mengetik jawaban, mengumpulkan data yang nantinya akan kita analisis sebagai follow up apa yang bisa kita bantu gitu ya, apa yang bisa kita berikan kepada klien. Jadi menggunakan ini seperti kasusnya adalah laporan visual menggunakan desain yang menarik dan informatif. Jadi laporan menjadi lebih mudah dipahami dan juga menarik perhatian. Sama ya, kalau kita mencari kerja kan harus berpenampilan menarik yang utama nih. Sama juga nih saat mata dimanjakan pastinya akan menarik audiens ataupun klien. Kakak-kakak suara saya aman ya? Hening gitu, tiba-tiba hening. Jadinya saya takutnya Aman gak aman? aman ya. Oke, baik. Ih, luar biasa. Sekarang udah di 97 peserta atau audiens yang ingin belajar bersama terkait dengan form dan juga Canvasit. Luar biasa. Nah, jadinya saat data sudah terkumpul lewat form yang cantik tadi, terus diapain nih? Dulu saya akan pusing mindahin data ke Excel ya. Bikin grafik manual yang warnanya standar banget. Tapi dengan Canva Sheet, data itu bisa langsung hidup. Kita nggak perlu jadi ahli statistik buat bikin grafik yang enak dilihat. Di Canva Sheet, ini penyelamat buat kita yang butuh laporan cepat, tapi juga tetap terlihat profesional ya. Itu yang utama ya kakak-kakak ya. Nah, di sini kita bisa lihat alur
Kenapa tiba-tiba mati ini? Nah, alur kerjanya, jadi proses integrasi antara Canva Form dan Canva Sheet memudahkan pengumpulan data dan presentasi hasil jadi lebih menarik tentu saja. Tips agar data glow up untuk meningkatkan kualitas data, pastikan juga konsistensi, kesederhanaan, dan visual yang menarik dalam presentasi. Nah, di Canva sendiri, kakak-kakak, kita bisa membuat brand kit yang mana ini mendukung dalam desain untuk lebih konsisten dan simple ya. Karena kalau terlalu rumit, misalnya nih, terlalu banyak elemen, sebenarnya tuh pengennya kan kita biar estetik gitu ya, biar enak dilihat. Tapi kalau terlalu banyak elemen malah akan membuat tidak menarik, membuat bingung gitu ya. Karena jadinya yang tadi ya, beban kognitif itu. Dia bingung nih, mau lihat tulisan atau lihat gambar, jadi bingung. Jadi tetap terapkan kesederhanaan atau simplicity ya. Dan visual yang menarik dalam presentasi ini juga penting. Nantinya di Canva juga bisa nih membuat chart yang secara otomatis dengan visual yang menarik juga. Gitu. Jadi pastikan kakak-kakak nih sampai akhir nanti mengikuti webinar ini bersama kakak hebat juga yang akan membantu bagaimana membuat form yang menarik dan juga visualisasi data yang dapat membantu meningkatkan engagement kita dengan klien ataupun dengan audiens atau dengan orang yang terhubung dengan kita. Oke, nah kebetulan karena saya seorang guru, jadinya klien saya, audiens saya adalah siswa dan juga rekan guru ya. Semenjak ada Canva, itu akan memudahkan saya dalam asesmen awal, penilaian awal nih, bagaimana kesiapan siswa untuk belajar, apa yang mereka butuhkan, ya. Apakah mereka sudah ada di tahap mahir atau masih tahap berkembang, dan bahkan ada yang masih belum berkembang. Itu kita bisa tahu melalui data yang kita kumpulkan dari Canva Form ataupun dilihat dari Canva Sheet nantinya. Nah, tidak hanya itu, ya ini beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan penggunaan Canva di kelas. Iya, banyak banget. Mungkin saya matikan aja kali ya ini. Iya, wait. Kalau saya ngomong, dia ngomong, jadinya tabrakan. Jadi mungkin bisa saya mute aja. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh praktik terbaik saya di kelas bersama Canva terkait dengan Canva Form dan juga Canva Sheet, visualisasi data. Jadi sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari data itu sendiri ya. Terlepas dari siapapun diri kita, data itu akan membantu kita dalam menganalisis kebutuhan seseorang yang sedang kita hadapi gitu ya, seseorang yang ada di depan kita. Bayangkan saja kalau kita bertemu tanpa tahu, tanpa data sebelumnya gitu ya. Misalnya kita akan bertemu presiden, tapi kita nggak tahu nih kalau dia tuh presiden dari mana, terus bahasanya apa gitu.
Jadi sebenarnya data itu adalah hal yang sangat penting dalam aspek kehidupan kita ya, kayak. Dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut kalau data tersebut eh, tidak menarik untuk diisi oleh klien atau audiens kita. Nah, disitulah Canva berperan. Jangan jangan takut kalau ini akan menjadi hal yang sulit atau rumit, bahkan apa ya, complicated gitu. Karena di Canva sendiri, Canva adalah platform yang paling mudah digunakan, paling lengkap, bahkan seorang pemula pun yang nggak ngerti apa-apa tentang platform eh, grafis kayak gitu ya, itu akan dengan mudah menggunakan Canva, kakak-kakak. Jangan nggak di sini ya, saya lihat tadi ada yang mahasiswa dan mungkin juga ada freelancer gitu, ibu rumah tangga. Nih anak-anak aja udah dengan mahir menggunakan Canva. Misalnya kita perkenalkan di pertemuan pertama nih terkait Canva. Di pertemuan kedua mereka udah mulai bisa mengulik-ngulik sampai ke akar-akarnya gitu, udah bisa mencoba-mencoba gitu. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba dan mencari-cari mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kami ini masih ada ya waktunya buat saya. Kak Dini, ini sebenarnya waktunya udah mau habis dan juga aku sekalian mau infokan. Jadi kami itu tadi ada trouble dalam apa convert Zoom dari free ke pro. Jadinya saat ini status Zoom-nya ini masih free dan tersisa 1 menit lagi akan ke close. Jadi teman-teman silahkan copy link yang barusan aku kirim di kolom chat untuk join ke link kedua kayak gitu. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Ya, atau enggak di Dikling juga ada. Tapi ini untuk teman-teman yang saat ini tergabung, silahkan cek kolom chat dan copy eh, apa linknya yang sudah tergabung di grup webinar kami juga nanti akan kami share linknya ke grup. Mohon maaf sekali atas kendalanya malam ini karena tiba-tiba Zoom-nya kembali ke free nih teman-teman. Jadi ini 1 menit lagi akan berakhir gitu ya Kak Dini ya. Kak Dini masih ada yang mau disampaikan mungkin barusan? Sudah sih Kak, jadi Ah mungkin bisa iya. dilanjut ke bagaimana pembuatan Canva form-nya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dini ya untuk sharingnya malam ini. Sekali lagi mohon maaf ya untuk teman-teman atas kendalanya. Ini kurang dari 1 menit lagi Zoom akan berakhir. Jadi silakan teman-teman kopas link Zoom yang ada di kolom chat dan juga stay tune di grup webinar yang udah teman-teman join. Nanti kita langsung join lagi ke grupnya ya. Itu linknya Kak ada di atas Kak. Ada di atas. Oh, ke out katanya. Oke, wait, aku kirim ulang ya. Silakan ya teman-teman, ada di link, nah dan juga akan kita share ke grup-grup WhatsApp. Oke, bye-bye dulu untuk sementara. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Mohon maaf sekali ini ada 85 orang ya. Oke. Steven nanti. Tapi bilang. Oke, sampai jumpa di Zoom berikutnya teman-teman. Aduh, lucu banget ya webinar malam ini. Mohon maaf sekali. Pamit yang bersambung betul. Terus kalian aku share ke grup-grup juga ya. Oh, udah ada yang share ke grup ya.